Baik, kita lanjutkan ke bab 1.7 yaitu tren jaringan. Kita ke subbab 1.7.1 tren terbaru. Anda kini telah mengetahui banyak hal tentang jaringan, apa saja yang membentuknya, bagaimana jaringan menghubungkan kita, dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keandalannya. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah. Ada beberapa tren dalam jaringan yang harus Anda ketahui sebagai mahasiswa NetAcad. Seiring dengan munculnya teknologi baru dan perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis dan konsumen harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang memengaruhi organisasi dan konsumen. Satu, bahwa perangkat Anda sendiri, biot, dua, kolaborasi daring, tiga, komunikasi video, empat, komputasi awal. Kita ke subbab 1.7.2 bahwa perangkat Anda sendiri atau BIOD. Konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global utama yang membutuhkan perubahan signifikan pada cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkannya dengan jaringan secara aman. Ini disebut bring your own device atau bisa disingkat BYOD. BYOD memungkinkan pengguna akhir memiliki kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Dengan pertumbuhan perangkat konsumen dan penurunan biaya terkait karyawan dan mahasiswa, mungkin memiliki perangkat komputasi dan jaringan canggih untuk penggunaan pribadi. Perangkat ini meliputi laptop, notebook, tablet, ponsel pintar, dan e-reader. Perangkat ini dapat dibeli oleh perusahaan atau sekolah, dibeli oleh individu, dan keduanya. BYOD artinya perangkat apapun dengan kepemilikan apapun yang digunakan di mana saja. Subbab 1.7.3 kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan satu atau beberapa orang lain dalam proyek bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco WebEx yang ditujukan pada gambar memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra cara untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. Kolaborasi merupakan prioritas penting dan strategis yang digunakan organisasi untuk tetap kompetitif. Kolaborasi juga merupakan prioritas dalam pendidikan. Siswa perlu berkolaborasi untuk saling membantu dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan tim yang digunakan dalam dunia kerja, dan bekerja sama dalam proyek berbasis tim. Cisco WebEx Team adalah alat kolaborasi multifungsi yang memungkinkan Anda mengirim pesan instan ke satu orang atau lebih, memposting gambar dan memposting video secara tautan. Setiap ruang tim menyimpan riwayat semua hal yang diposting di sana. Kita ke subbab 1.7.4 komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dilakukan ke dan dari siapapun yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. Konferensi video merupakan alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain baik secara lokal maupun global. Video menjadi persyaratan penting untuk kolaborasi yang efektif karena organisasi berkembang melampaui batas geografi dan budaya. Kita ke 1.7.5 video Cisco WebEx untuk harddisk. Klik putar pada gambar untuk melihat bagaimana Cisco WebEx dimasukkan ke dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Did you guys book this room? Because I'm pretty sure I booked this room.
Kita lanjut ke subbab 1.7.6 komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan penjenengan foto dapat diakses menggunakan awan. Bagi bisnis, komputasi awan memerlukan kemampuan TI tanpa memerlukan investasi dalam infrastruktur baru, pelatihan personel baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Layanan ini tersedia sesuai permintaan dan diberikan secara ekonomis ke perangkat apapun dimanapun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsi. Komputasi awan dimungkinkan karena adanya pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komponen terkait. Pusat data dapat ditempati satu ruangan di sebuah gedung, satu lantai atau lebih, atau seluruh gedung seukuran gudang. Pusat data biasanya sangat mahal untuk dibangun dan dirawat. Karena alasan ini, hanya organisasi besar yang menggunakan pusat data yang dibangun secara pribadi untuk menampung data mereka dan menyediakan layanan kepada pengguna. Organisasi yang kecil yang tidak mampu melihara pusat data pribadi mereka sendiri dapat mengurangi keseluruhan biaya kepemilikan dengan menyewa layanan server dan penyimpan dan organisasi pusat data yang lebih besar di awan. Demi keamanan, keandalan, dan toleransi kesalahan, penyedia cloud seringkali menyimpan data di pusat data terdistribusi. Alih-alih menyimpan semua data seseorang atau organisasi di satu pusat data, data tersebut disimpan di beberapa pusat data di lokasi yang berbeda. Ada 4 jenis utama awan: awan publik, awan pribadi, awan hibrida, dan awan komunitas seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Jenis cloud, jenis awan. Keterangan awan publik: aplikasi layanan berbasis cloud yang ditawarkan cloud publik disediakan untuk masyarakat umum. Layanan dapat gratis atau ditawarkan dengan model bayar per penggunaan seperti bayar penyimpanan online. Cloud publik menggunakan internet untuk menyediakan layanan. Ada awan pribadi, aplikasi dan lain berbasis cloud yang ditawarkan dalam private cloud ditujukan untuk organisasi atau entitas tertentu seperti pemerintah. Awan hibrida terdiri dari 2 atau lebih awan. Contoh, sebagian privat, sebagian publik di masing-masing bagian tetap menjadi objek yang berbeda, tetapi keduanya terhubung menggunakan satu arsitektur. Individu di awan hibrida akan dapat memiliki akses ke berbagai layanan berdasarkan hak akses pengguna. Yang keempat adalah awan komunitas. Awan komunitas dibuat untuk penggunaan eksklusif oleh entitas atau organisasi tertentu. Perbedaan antara awan publik dan awan komunitas adalah kebutuhan fungsional yang telah disediakan untuk komunitas. Misalnya, organisasi layanan kesehatan harus tetap memenuhi kebijakan dan undang-undang, misalnya HIPAA, yang memerlukan autentikasi dan kerahasiaan khusus. Awan komunitas digunakan oleh banyak organisasi yang memiliki kebutuhan masalah yang sama. Awan komunitas mirip dengan lingkungan awan publik, tetapi dengan tingkat keamanan, privasi, atau bahkan kepatuhan reguler yang tetap seperti awan privat. Kita ke subbab 1.7.7. Tren jaringan tidak hanya mengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja atau sekolah, tetapi juga mengubah banyak aspek di rumah. Rumah terbaru termasuk teknologi rumah pintar. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang kemudian dapat terhubung dengan perangkat lain untuk membuat peralatan lebih pintar atau otomatis. Misalnya, Anda dapat menyalakan makanan dan merahnya di oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah pada hari itu. Anda memprogram oven pintar Anda untuk makanan yang ingin Anda masak. Oven pintar tersebut juga akan terhubung ke kalender acara Anda sehingga dapat menentukan jam berapa Anda harus bersiap untuk makan dan menyesuaikan waktu mulai dari masak sesuai dengan itu. Oven pintar tersebut bahkan dapat menyesuaikan waktu memasak dengan suhu berdasarkan perubahan jadwal. Selain itu, koneksi telepon pintar atau tablet memungkinkan Anda terhubung ke oven secara langsung untuk membuat penyesuaian yang diinginkan. Saat makanan siap, oven mengirimkan pesan peringatan kepada Anda atau seseorang yang Anda tentukan bahwa makanan sudah matang dan memanas. Teknologi rumah pintar saat ini tengah dipakai oleh semua ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan semakin umum, sering berkembang. Jaringan rumah tahu berkecepatan tinggi. Ponsel pintar diperbarui dari cloud dengan satu perangkat rumah pintar dan mobil pintar. Pengguna kemudian dapat menggunakan ponsel pintar untuk berinteraksi dengan rumah pintar dan mobil pintar. Ke 1.7.8 jaringan powerline. Jaringan powerline untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang dicontohkan pada gambar. Dengan menggunakan adaptor powerline standar, perangkat dapat terhubung ke lain di mana
pun terdapat stok kontak listrik tidak perlu memasang kabel data dan hanya sedikit atau tidak ada listrik tambahnya digunakan dengan menggunakan kabel yang sama yang menyalurkan listrik. Jaringan powerline mengirimkan informasi dengan mengirim data pada frekuensi tertentu. Jaringan powerline sangat berguna saat titik akses kabel tidak dapat menjangkau semua perangkat di rumah. Jaringan powerline bukanlah pengganti kabel khusus dalam jaringan data, akan tetapi jaringan ini merupakan alternatif saat kabel jaringan data atau komunikasi kabel tidak mungkin atau tidak efektif. Kita ke 1.7.9 pita lebar nirkabel. Di banyak daerah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Penyedia layanan internet nirkabel atau WISP adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel WIN rumah. WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan tempat layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Meskipun menara transmisi berpisah dipasang untuk antena, biasanya antena dipasang pada bangunan tinggi yang sudah ada seperti menara air atau menara radio parabola atau antena kecil dipasang di atap pelanggan. Dalam jangkauan pemancar WISP, unit akses pelanggan terhubung ke jaringan kabel di dalam rumah. Dari perspektif pengguna rumah, pengaturannya tidak jauh berbeda dengan layanan DSL atau kabel. Perbedaan utamanya adalah bahwa koneksi dari rumah ke ISP bersifat nirkabel, bukan kabel fisik. Layanan pita lebar nirkabel. Solusi nirkabel lain untuk rumah atau usaha kecil adalah pita lebar nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Solusi ini menggunakan teknologi seluler yang sama dengan telepon pintar. Antena dipasang di luar rumah untuk menyediakan konektivitas kabel atau kabel bagi perangkat rumah. Di banyak daerah, jaringan pita lebar tersebut berhubungan langsung dengan layanan DSL dan kabel.